Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Rahmi di channel LPK Mapanjat. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan Microsoft Word. Nah, jadi di video kali ini atau di materi pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang pengenalan keyboard. Bagaimana caranya? Tonton video berikut ini. Oke, kita balik lagi di video yang kedua atau di materi pembelajaran yang kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan aplikasi Microsoft Word. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan keyboard. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi on-screen keyboard. Cara mencarinya di bawah sebelah kiri ada pencarian. Di situ diketik keyboard. Nah, di atas akan muncul on-screen keyboard. Ini diklik, otomatis keyboard akan muncul di layar. Nah, setiap laptop biasanya ada on-screen keyboard ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang penting. Ini saya geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang penting. Salah satunya adalah yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yang tanda X ini sama del. Nah, tanda X ini atau biasa disebut backspace dengan del ini sama fungsinya untuk menghapus. Cuman ada bedanya. Kalau backspace atau tanda X ini menghapusnya dari kiri ke kanan, sedangkan del atau delete ini menghapusnya dari kanan ke kiri. Contoh misalkan di sini akan saya ketik LPK Mapanjat. Nah, kalau kita gunakan backspace ini menghapusnya dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri. Sedangkan delete ini harus dari kiri. Dari kiri kita gunakan kalau backspace menghapus dari kanan ke kiri, sedangkan delete menghapus dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya, setelah delete sama backspace, di bawahnya itu ada enter. Nah, enter ini fungsinya untuk mengebawahkan tulisan atau membuat baris baru atau baris yang kedua. Misalkan sini setelah kita tulis LPK Mapanjat, nah lalu kita tekan enter, otomatis tempat penulisan berpindah ke bawah, jadi membuat baris baru atau mengebawahkan tulisan. Nah, yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tombol yang panjang ini. Nah, tombol yang panjang ini adalah spasi atau membuat jarak satu huruf atau satu angka. Misalkan kayak ini tadi kita gunakan LPK, kita beri jarak menggunakan spasi. Nah, jadi fungsinya tombol yang panjang ini untuk membuat spasi atau jarak satu huruf. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tombol tabs. Nah, tombol tabs ini nggak beda jauh dengan tombol spasi. Cuman, kalau spasi ini memberi jarak satu huruf, kalau tabs memberi jarak yang lebih jauh. Misal, ini Mapanjat kita hapus, kita tulis LPK, kita beri jarak menggunakan tab. Itu, jaraknya lebih jauh dari spasi. Kita tulis Mapanjat. Nah, jadi itu bedanya. Kalau tabs memberi jarak yang lebih jauh, sedangkan spasi memberi jarak satu huruf atau satu angka. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tombol caps atau biasa juga disebut caps lock. Nah, tombol caps ini biasanya berfungsi untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semua atau huruf kecil semua. Misalkan di sini capsnya nggak aktif, kalau kita tekan tombol tabsnya aktif,
otomatis huruf berubah jadi huruf besar semua. Sedangkan kalau kita nonaktifkan capsnya, hurufnya berubah jadi kecil semua. Nah, jadi itu tergantung kita. Jadi caps ini fungsinya, atau caps lock ini fungsinya untuk mengubah huruf besar semua atau kecil semua. Nah, selanjutnya shift. Shift ini nggak beda jauh dengan caps, cuman shift ini ada dua fungsi. Salah satunya adalah misalkan kita menulis ma panjar tapi mau huruf M nya ini besar satu aja, jadi ini kita hapus M nya menggunakan backspace. Kita mau huruf besar, mau M nya huruf besar, kita gunakan shift, tombol shift, tapi tombol shift ini kita tahan. Nah, maka di sini tombolnya aktif, kita tahan, kita pilih huruf yang mana yang mau besar. Di sini kan hurufnya berubah jadi besar, tapi kalau kita lepas tombol shift-nya, otomatis berubah jadi kecil. Jadi nggak beda jauh dengan caps, cuman caps ini bedanya untuk semua huruf, sedangkan shift salah satu yang kita inginkan. Jadi kita tahan tombol shift-nya, kita pilih misalkan huruf M, otomatis M-nya jadi besar. Satu fungsi dari shift lagi adalah misalkan di tombol koma itu ada di bawahnya tombol koma, sedangkan yang di atasnya simbol kurang dari. Nah, jadi misalkan kita tulis, kita ketik atau kita tekan tombolnya, yang muncul adalah koma. Tapi kalau misalkan kita mau memunculkan simbol yang kurang dari, itu gimana? Nah, kita menggunakan shift. Sama, caranya masih sama, kita tahan tombol shift-nya, lalu kita tekan tombol yang kita inginkan. Misalkan tombol yang kurang dari ini kita tekan, otomatis yang muncul simbol yang di atas. Jadi fungsi shift ini memunculkan simbol yang ada di atas. Sama dengan yang titik ini, kalau kita tekan, yang muncul titik. Tapi gimana kalau kita mau munculkan simbol yang lebih dari? Menggunakan shift, kita tekan tombol yang kita inginkan, otomatis muncul simbol yang di atas. Sama dengan yang ini, kalau kita tekan, yang muncul tanda miring, simbol yang miring itu. Tapi gimana kalau kita memunculkan simbol yang tanda tanya? Kita gunakan shift, kita tekan tombolnya. Jadi caranya seperti itu. Ini maaf, ada gangguan sedikit. Nah, jadi shift ini ada dua fungsi. Yang pertama, mau memilih huruf besar salah satu yang kita inginkan. Yang kedua, untuk memunculkan simbol yang ada di atas. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah CTRL, atau biasa disebut dengan control. Nah, CTRL ini fungsinya untuk cara cepat dalam pengetikan, atau biasa juga disebut shortcut. Misal kita mau memblok tulisan, atau mau memiringkan tulisan, atau mau menggaris bawahi tulisan, biasanya ada di sini. Ini untuk memiringkan tulisan, untuk menggaris bawahi tulisan, dan ini untuk menebali tulisan. Nah, jadi ada cara cepat. Yang pertama, kita blok tulisannya. Kalau mau memblok, ini menggunakan kursor, ditahan, kita blok. Nah, tapi untuk cara cepatnya, kita gunakan kontrol yang ini, kontrol CTRL. Tapi kalau untuk memblok, kita kontrol, kita tahan, gunakan huruf A, otomatis tulisannya terblok. Dan kalau mau memiringkan tulisan, kita gunakan kontrol, kita tahan, kita pilih huruf I, otomatis tulisannya jadi miring. Dan terus mau menggaris bawahi tulisan, kontrol huruf U untuk menggaris bawahi, dan untuk menebali tulisan, kontrol huruf B. Sebenarnya lebih banyak lagi, masih banyak yang shortcut ini atau kontrol ini dan cara cepatnya, tapi yang saya jelaskan ini beberapa dulu. Jadi kontrol B itu untuk menebali tulisan,
Ctrl I untuk memiringkan tulisan, sedangkan Ctrl U untuk menggarisbawahi tulisan. Jadi Ctrl ini fungsinya untuk cara cepat dalam pengetikan. Nah, kiranya itu saja. Oh, sorry, ada lagi yang biasanya ada yang bertanya, kontrol yang sebelah kiri sama kontrol yang sebelah kanan itu beda atau enggak? Ini sama fungsinya, cuman ada 2 tombol, sama juga dengan shift. Ini cuma ada 2 tombol tapi fungsinya tetap sama. Nah, oke, kiranya itu saja materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.